Jadi ini ayat adalah permulaan ya kisah Nabi Yusuf yang dimulai dari mimpi. Ya, jadi cerita Yusuf ini disebut cerita terbaik, ahsanal qasas, cerita terbaik. Salah satu bentuk cerita terbaik itu bahwa cerita ini bermula dari mimpi, nanti ditutup dengan mimpi yang menjadi kenyataan. Benar semua sujud kepadanya. Jadi cerita Yusuf dimulai dari mimpi, ditutup dengan kenyataan mimpi. Ini salah satu rahasia kenapa disebut ahsanal qasas. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yusuf ayat yang keempat. Surat Yusuf ayat yang keempat, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan. Saya lihat mereka semua bersujud kepadaku. Itu artinya surat Yusuf ayat yang keempat. Jadi ini ayat adalah permulaan ya kisah Nabi Yusuf yang dimulai dari mimpi. Ya, jadi cerita Yusuf ini disebut cerita terbaik, ahsanal qasas, cerita terbaik. Salah satu bentuk cerita terbaik itu bahwa cerita ini bermula dari mimpi, nanti ditutup dengan mimpi yang menjadi kenyataan. Benar semua sujud kepadanya. Jadi cerita Yusuf dimulai dari mimpi, ditutup dengan kenyataan mimpi. Ini salah satu rahasia kenapa disebut ahsanal qasas. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya secara redaksional dari ayat ini. Ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya, dia melihat dalam mimpinya ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Pertama, dia menggunakan melihat dalam mimpi ya, itu dalam bentuk fi'il madhi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat, artinya saya bermimpi. Ra'aitu itu fi'il madhi namanya. Ya, kalau mudhari'nya ara. Ya, ra'a, yara. Kalau dia aku, ra'aitu dan ara. Nah, fi'il madhi itu maknanya past. Dalam kaidah bahasa itu menunjukkan makna inqita, ya sesuatu yang terputus, yang sudah berlalu, madah. Jadi kalau saya katakan jalas tu, berarti saya sekarang tidak duduk lagi, tadi saya duduk, dan perbuatan itu terputus, sudah tidak bersambung lagi. Itu namanya inqita. Itu artinya ketika Nabi Yusuf berkata inni ra'aitu ahada asyara, saya bermimpi melihat ini, itu mimpinya hanya terjadi sekali dan tidak berlanjut karena madhi. Nah, sifat fi'il madhi inqita, sudah terjadi dan tidak berlanjut. Berarti mimpi Nabi Yusuf hanya sekali saja dan tidak berulang. Coba bedakan dengan mimpi Nabi Ibrahim dan mimpi Raja Mesir. Misalnya baca surah As-Saffat 102. Ya, surah As-Saffat 102. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mazatara. Saya bermimpi, saya menyembelihmu. Ibrahim tidak mengatakan inni ra'aitu fil manam, seperti Nabi Yusuf mengatakan inni ra'aitu. Tapi Nabi Ibrahim berkata ke anaknya, inni ara fil manam, inni azbahuk, ya, anni azbahuk. Dia tidak mengatakan inni ra'aitu seperti Nabi Yusuf.
Dia menggunakan fi'il mudhari, dan mudhari itu maknanya continuous, istimrar. Di situ dipahami mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu berulang. Jadi mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anak itu tidak sekali, lebih dari sekali. Malam ini dia bermimpi menyembelih anaknya, mimpi yang sama terjadi lagi di bulan berikutnya, malam berikutnya, mimpi yang sama di malam berikutnya. Berulang-ulang mimpi itu terjadi, sehingga dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim menggunakan inni ara fil manam. Beda dengan Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara. Kalau Ibrahim mengatakan inni ra'aitu fil manam, berarti mimpinya sekali saja. Tapi ketika dikatakan inni ara, berarti mimpinya istimrar. Mimpinya tajaddud. Ya, istimrar itu artinya terus berlanjut, tajaddud itu nanti berulang-ulang, itu lagi, itu lagi. Itu bedanya. Coba perhatikan surat Yusuf juga. Ayat yang ke-43 ya, surat Yusuf 43. Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Dan seterusnya. Apa kata raja? Qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun, dan seterusnya. Di situ raja mengatakan inni ara sab'a baqarat siman. Saya melihat dalam mimpi itu 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Nah, sang raja berkata inni ara, bukan inni ra'aitu sab'a baqarat siman. Bukan. Seperti Yusuf inni ra'aitu. Tapi raja anda inni ara sab'a baqaratin simanin. Artinya mimpi raja itu berulang. Makanya mudhari, present continuous, berulang, mimpinya berulang. Malam ini mimpi raja melihat ada sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Malam besok mimpi yang sama berulang. Malam besok lagi berulang. Itu kenapa dia meyakini ini mimpi harus dipecahkan. Ini bukan mimpi biasa. Karena berulang. Nah, itu rahasianya kenapa mimpi Yusuf itu ra'aitu, karena sekali saja. 2. Nabi Yusuf menggunakan isti'arah di sini ya. Isti'arah itu artinya dipinjam satu kata untuk mengungkapkan sesuatu yang lain karena ada alaqahnya musyabahah, namanya, karena ada kesamaan. Ya, saya misalnya ada misalnya seseorang yang sangat ditunggu karena dia banyak memberikan ya ilmu, pengetahuan, penerangan, maka saya akan berkata ketika orang itu datang, purnama telah datang. Purnama itu bukan purnama bulan di siang hari, tidak mungkin ada bulan purnama. Maksudnya orang yang akan menerangi kita. Maka itu namanya isti'arah. Dipinjam satu kata untuk mengungkapkan sesuatu dengan hubungan musyabahah. Kalau tidak musyabahah namanya majaz. Nah begini, dia mengatakan saya lihat ada 11 bintang, matahari dan bulan. Ini isti'arah ini. Jadi yang dilihat Yusuf sebenarnya itu bukan matahari biasa, bukan bulan yang kita lihat di malam hari, bukan bintang yang kita lihat di malam hari, tapi itu adalah isti'arah dari anggota keluarga yang ada di rumahnya. Ahada asyara kaukaba, 11 itu bintang adalah saudaranya, memang saudaranya 11 orang. Ya. Dan al-qamar dan matahari itu adalah ibu dan ayahnya. Asy-syamsa ayahnya, al-qamar ibunya. Jadi itu isti'arah namanya. Ini menunjukkan adab, ya, adab seorang anak bicara, adab seorang yang berakhlak kalau bicara, walaupun itu mimpi, tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak langsung, yang boleh jadi akan merendahkan. Ya, mungkin dia kalau berkata saya lihat saudara saya lihat ayah, saya lihat ibu sujud, kan jadi ya, jadi tidak baik bahasanya. Tapi begitulah cara Yusuf berbahasa. Nah, dari sini kita memahami begini. Bintang, matahari, bulan, ini 3 benda langit nih. Matahari, bintang, bulan. Ini 3 benda langit. Dari ketiga benda langit itu, maka matahari adalah yang paling dominan. Makanya kalau matahari muncul, bulan menghilang. Ya, ketika matahari muncul, bintang menghilang. Kenapa? Karena matahari itu adalah paling kuat, paling dominan dari segi cahaya dari ketiga benda langit ini. Apa maknanya itu? Bahwa yang matahari, artinya ayah atau suami, harus dominan. Harus dominan.
Harus menentukan. Jadi yang dilihat Yusuf itu sebenarnya bukan matahari, bulan, bintang, tapi itu keluarganya yang bersujud kepadanya. Itu rumah saudara yang 11. Itu makanya kata ganti di akhir ayat itu yang bersujud itu orang. Ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum. Hum itu orang. Namanya lil akil, ya, kata untuk muzakkar tuh, jamak muzakkar li ghairil akil. Kalau memang benda langit, matahari, bintang, bulan, ya, yang sujud kepadanya, pasti kata gantinya muannas. Ra'aituha li sajidatan atau ra'aituhunna li sajidat. Kenapa? Karena kata benda yang ghairul akil, yang bukan orang, dia dihukumkan muannas kalau dalam bentuk ya jamak atau dia yang berpasang. Jadi matahari, bulan harusnya muannas, bintang harusnya muannas, tapi tidak diganti dengan akil. Ra'aituhum berarti itu orang. Sajidin itu jamak muzakkar salim, berarti itu orang. Tapi ini adab dalam berbicara. Tapi ini maksudnya metafor dalam satu keluarga bahwa matahari itu adalah ayah atau suami yang harus memegang peran dominan dalam keluarga. Jadi seorang istri tidak boleh ya seenaknya memerintah suami. Seorang istri tidak boleh mengambil kebijakan yang berbeda dengan suami di rumah tangga. Seorang istri tidak boleh dominan di rumah. Seorang istri tidak boleh menyuruh suaminya seenaknya. Seorang istri tidak boleh mengambil keputusan yang tanpa sepengetahuan suaminya. Bahkan seorang istri tidak boleh berbelanja, menafkahkan harta tanpa perintah suaminya. Karena begitu aturannya. Nabi Yusuf kasih isyarat lewat istiarahnya. Ada di rumah itu ada bintang, ada matahari, ada bulan. Itu ya istiarah. Yang ketiga itu waw pada wasyamsa wal qamar. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Itu sebahagian dipahami dengan waw ataf, ya. Tapi sebahagian memahami wawnya itu bukan waw ataf, tapi waw ma'iyah. Nah gini bedanya. Kalau waw ataf itu maknanya musyarik atau musyarakah. So gini, kalau saya berkata sirtu wa khalidun, sirtu wa khalidun, saya berjalan dan Khalid, berarti Khalid ya berjalan, ikut serta perjalanan sama, kira-kira begitu, musyarik. Dia si Khalid dia musyarik dengan aku, kira-kira saya berjalan dia berjalan pula, saya melangkah dia melangkah pula. Itu namanya ataf. Tapi kalau waw ma'iyah, maka kata setelahnya itu menjadi maf'ul ma'ah namanya. Jadi wasyamsa wal qamara dia dibaca fathah mansub, bukan karena ataf kepada kaukaban kalau dia dipahami sebagai waw ma'iyah, tapi karena dia maf'ul ma'ah. Dan kalau dia dipahami maf'ul ma'ah namanya, maka maf'ul ma'ah itu maknanya musyahid. Dia hanya menjadi saksi. Dia hanya berada di tempat itu, tapi tidak ikut melakukan perbuatan itu. Misalnya begini, kalau saya katakan sirtu wan nahra, sirtu wan nahra, saya berjalan bersama sungai. Sebenarnya yang berjalan aku, tapi sungai itu menjadi saksi kalau saya berjalan. Saya berjalan, sungai berjalan, tapi sungai tidak berjalan seperti saya melangkahkan kaki. Dia tidak musyarik dengan saya, tapi dia musyahid namanya. Dia menyaksikan, menjadi bukti kalau saya berjalan nih sungai. Nah, yang paling tepat secara kebahasaannya, jadi waw pada wasyamsa wal qamara itu dipahami wawnya sebagai waw ma'iyah, bukan waw ataf. Kalau dipahami waw ataf, berarti saudaranya 11, ayahnya dan ibunya sujud kepada Yusuf. Saya ulangi ya, kalau wawnya ataf, itu artinya saudaranya 11 orang, tambah ayahnya, tambah ibunya, itu sujud kepada Yusuf secara bersamaan. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, mereka sujud kepada Yusuf bersamaan. Itu kalau wawnya ataf. Kalau wawnya ma'iyah, berarti yang sujud hanya 11 saudara Yusuf kepada Yusuf. Ayah dan ibunya hadir di tempat mereka sujud, tapi bukan ikut bersujud, hanya menyaksikan mereka sujud kepada Yusuf. Dan itu sejalan dengan
penutup ayat. Bagaimana penutup ayat? Coba baca ayat 100-nya, surat Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujadan. Yusuf mendudukkan kedua ibu bapaknya di atas singgasana. Jadi bapaknya, ibunya duduk di atas singgasana, walaupun ibu di sana sudah kita bahas di episode sebelumnya, bukan ibu yang melahirkan dia. Ya, itu maka disebut abawai, bukan walidai, tapi itu istri bapaknya. Dia mendudukkan bapak ibunya di singgasana alal aras wa kharru lahu sujada, dan mereka sujud kepadanya. Siapa yang bersujud? Ya 11 saudaranya saja. Wa qala ya abati, dan dia berkata, wahai ayahku, haza ta'wilu ru'yaya, inilah takwil mimpi saya. Berarti bapaknya Yusuf, ibunya Yusuf tidak sujud kepada Yusuf, tetapi hadir di tempat saudaranya bersujud. Namanya musyahid. Itu kalau wawunya ma'iyah. Dan walaupun ini mungkin orang berbeda, kalau saya tidak mungkin rasanya ayah dan ibu sujud ke anak. Itu tidak mungkin. Sulit rasanya ya kita bisa menerima seorang ayah, seorang ibu bersujud kepada anaknya. Kalau saudara mah tidak ada masalah, penghormatan. Dan kan bapaknya sudah di atas singgasana, ibunya sudah di atas singgasana. Bagaimana sujud di atas singgasana? Makanya wasyamsa wal qamara itu tidak dipahami dengan waw ataf. Karena kalau waw ataf artinya bapaknya, ibunya sujud juga sebagaimana saudaranya, namanya musyarik. Tapi kalau dipahami wawunya waw ma'iyah, maka wasyamsa wal qamara menjadi maf'ul ma'ah, maka itu artinya musyahid. Artinya bapak ibunya tidak bersujud kepada Yusuf. Yang bersujud hanya 11 saudaranya, tapi bapak ibunya menyaksikan 11 saudaranya bersujud. Jadi waw pada wasyamsa wal qamara itu lebih baik dipahami sebagai waw ma'iyah, bukan waw ataf. Tapi itu pemahaman kebahasaan dan mungkin orang bisa berbeda, dan itu bukan sesuatu yang salah pula kalau ada yang berbeda ya, karena memang dimungkinkan itu jadi waw ataf, tapi dimungkinkan juga menjadi waw ma'iyah namanya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.